beriman berseri-seri wajahnya karena di tangan pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa ditayangkan. Pagi-pagi ada sedekah subuh, wes. Ya Bu ya, dia sedekah senyum, alhamdulillah bisa sedekah. Ditarik pelan-pelan sama malaikat hijau itu, ruhnya pelan-pelan ditarik. Sakit juga. Ya, coba kalau kagak beriman pagi-pagi ngapain? Ngambil HP, ngerumpi dikit. Lu masak apaan? Dia lu kere banget sih, kenasin lagi. Saya ceram sedikit ya Bu, berbagi. Sebenarnya harta yang kita simpan untuk kita membuat beliau bahagia, dan ketika dia bahagia Allah ridho sama orang yang telah berinfak itu. Saya bilang sama ibu-ibu, jangan gentar Bu dalam kondisi apapun. Dunia emang tempat cobaan, tempat masalah. Karena dia biasa nyanyi, saya nyanyiin lagi Bu. Saya nyanyi, Bu saya boleh nyanyi? Boleh Ustazah, gitu. Ini ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 8, sampai jam 9, setengah 10 ngaji terus Bu. Udah saja lanjut terus, Masya Allah apa ketika saya nyanyi. Bila siang dan malam masih tetap bergantian, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan. Ya Bu, masih ketemu siang, masih ketemu malam, suruh ngapain Bu? Bener nih, ya. Kayaknya udah tahu aja nih lirik lagunya ke sono, ya. Masih memberi kesempatan. Andaikan siang udah kita nggak ketemu, siang mulu, niscaya dunia ini akan terbakar. Andai malam mulu, niscaya bumi ini jadi es beku. Kita masih kasih kenikmatan sama Allah yang mungkin nalar kita belum nyampe ke situ, atau udah nyampe tapi kita pura-pura nggak tahu. Kayak ikan pedak gitu Bu. Ikan pedak melek dari buta gitu. Ibu lihat ikan pedak? Ikan pedak punya matanya melek, tapi tidak berfungsi. Janganlah kita sampai jadi kayak ikan pedak. Ngelihat orang yang butuh uluran tangan kita diem aja. Nah, biarin aja dia. Padahal dunia ini berputar. Kita nggak tahu esok terjadikah untuk kita itu. Makanya di dalam bait syair itu ya, memberi kesempatan kepada semua hambanya, nggak pandang mulu tuh ya, untuk hidup di dunia ya Bu ya. Gimana kita ini? Dunia. Hidup mengabdi padanya. Suruh ngapain? Kalau ada kalimat mengabdi, berarti ada seorang hamba, ada seorang pencipta. Ya udah, kalau ditanya ibu ngapain? Menghambakan diri. Kepada siapa? Rabbul Alamin. Jadi kita ini hamba. Semua kita hamba. Nggak ada daya kita. Semua berarti dipinjam, namanya hamba. Ketika ditarik sama sang maha raja di raja, punya apa kita? Nggak patut bagi kita untuk sombong. Mari Bu. Hidup mengabdi padanya menurut syariah Rasulnya. Kalau mau selamat, lagi-lagi kita diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mana? Menurut syariah Rasul. Perintah dari Allah yang sampai kepada Rasul. Karena kalau bertitel Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada manusia, itu Rasul. Kalau Nabi dapat wahyu tapi hanya untuk dia, dirinya tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat, kepada manusia. Jadi kita mau mana? Kita ikut daripada syariah Nabi kita Muhammad SAW. Itu perintah ilahi. Karena sejatinya datangnya syariat itu dari Allah. Berbuatlah amal soleh, amal yang terbawa mati. Lagi-lagi amal
pagi atau dari kemarin itu bukan buat saya, bukan buat apresiasinya manusia karena hatinya nggak ikhlas kita ngasih, tapi buat kembali kepada ibu si empuknya yang bersedekah, kembali kepada si empuknya yang bersedekah itu. Kembali ibu. Jadi siapa orang yang bahagia itu di antara yang 11 adalah orang yang tangannya murah, senang berbagi karena kemurahan yang ia keluarkan dari lisannya, dari hatinya, dari ilmunya, dari hartanya, itulah sejatinya yang akan menolongnya kelak dalam urusan dunianya, dalam urusan akhiratnya. Ada orang gini, Ustazah, maaf, saya bawanya cuma sedikit. Bisa jadi yang sedikit menghantarkan kita ke surga daripada banyak nggak disertai dengan hati ikhlas, cuman pengen dipuji doang. Dapat dalam pujiannya di dunia dapat, tapi akhiratnya ia tidak dapat lagi. Ya begitu. Makanya sertai dengan keikhlasan hati. Terus dia ngomong lagi, Ustazah, mohon maaf Ustazah. Iya bunda, apalagi maaf mulu belum lebaran. Ustazah, jangan gitu ya, jangan diomongin ya. Rajin amat ngomongin orang mau begini gitu. Ya bunda, insya Allah mudah-mudahan apa yang bunda keluarkan buat membantu kita, membantu saudara-saudara kita, maksudnya saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, menjadikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-9 ibu, ayakunna rahiman bima khalaqallahu ta'ala, yaitu sayang terhadap makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sayang tuh jangan tebang pilih. Sayang itu jangan tebang pilih. Giran kondangan sama orang kaya, kondangannya buduyan dikit. Giran orang gak punya, kondangannya masih milih-milih tuh. Jangan. Kalau sayang jangan tebang pilih. Ngasih sama orang, dia mau orang kagak punya, pakai ini pasti dia pakai dah. Udah, ngasih itu yang terbaik. Ya, ngasih itu yang kita demen. Suatu ketika saya pakai bajunya warna putih. Saya demen banget baju putih. Bahkan saya pernah pergi ceramah ke suatu tempat memang di bawah kaki gunung. Ketika saya pulang ceramah, saya dipanggil sama salah seorang ibu, Ustazah, bukankah Allah tidak suka dengan orang yang berkata tapi ia tidak melakukan? Senjata makan tuan. Saya habis ceramah gini, kabura maqtan indallah anta kullu ma la taf'alun gitu. Kebencian besar di sisi Allah ketika engkau berkata tapi engkau tidak melakukan gitu ya. Itu surah As-Saff ayat 2 dalam Al-Qur'an. Iya, lalu apa hubungannya dengan saya bunda? Ustazah harus mampir ke rumah saya. Tadi Ustazah bicara tentang sedekah. Iya benar. Undang segala sesuatu itu dengan bersedekah. Jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah karena akan membuatmu kaya. Ya benar. Dia dengerin tuh kalimat bener banget dari A sampai Z. Pulang saya cuman pakai baju daster. Dipetelin saya dari ujung rambut ke ujung kaki. Ridho ya Ustazah? Ridho insyaallah ridho. Saya bilang. Untung saya masuk mobil. Ya, dan masih berpakaian alhamdulillah. Kata saya gini, ini ujian dalam dakwah. Ulang saya ganti baju, lomba darumi nyengirno. Saya bukan tadi baju pakai gini, kenapa pulang gini? Ini namanya kabur maqtan indallah ataf alun. Entar tadi jangan semuanya. Ya Allah biha. Ibu, ini sebuah ayat yang mengingatkan kita. Makanya kita kalau mau ngajarin orang, ajarin dulu diri sendiri. Allah akan benci pada seseorang. Ayo sedekah, ayo pergi ngaji, di jumlah baik di situ. Sampai orang pulang ngaji dia masih diem baik di situ. Kok ngapa kagak ngaji? Tadi apanan mau pergi, habis ada tamu, udah gitu anak saya nangis, ini begini begitu, ada kelar-kelar urusan dunia. Ya Bu ya,
sibuk kita dibuatnya, ya. Makanya para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang itu sama sesama makhluk Allah, berikan apa yang terbaik, bukan yang jelek-jelek, ya, yang masih bisa digunakan untuk orang lain. Pernah, karena saya sibuk di misi sosial, saya bilang, "Bu, Ibu, yang baju-bajunya udah tidak bisa digunakan lagi, silakan titipkan dengan saya, tapi yang masih layak." Akhirnya saya sama Bunda Yani, Bunda Yanti, Bunda Rahma di tim saya ketika itu akan berangkat menuju Cimacan Garut. Apa yang terjadi? Saya lihat ada underwear, ya. Tahu underwear? Ya gitu deh jeroan. Itu menumpang buang. Akhirnya saya ya Allah, kabina-bina teuing sampai underwear dimasukin ke situ. Berikan yang terbaik, karena dengan pemberian yang terbaik itu akan menyelamatkan ibu yang lebih baik lagi. Yang ke-10 ibu, siapa orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia adalah yang 10, ayyakuna nafi'an lil khalqi, ya, memberi manfaat kepada makhluk. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang manusia yang baik adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya, yang ke-10 itu memberi manfaat kepada makhluk. Ibu, jadikan kehadiran kita ini membawa orang bahagia. Jangan membuat orang gelisah. Hidup mau terkenal itu emang ada 2. Makanya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ada 2 jalan. Allah mengilhamkan 2 jalan. Tinggal pilih. Ada fujur, ada takwa. Dan dalam kehidupan nyata, mau tenar mah gampang bu. Cuman 2 juga. Mau jadi orang bener, mau jadi kagak orang bener. Tapi ingat, kalau orang benar jelang kematiannya, kayak barusan kita dengar kabar pagi tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, guru kita Masya Allah Syekh Ali Jabir, ya, telah berpulang. Mudah-mudahan Allah yarham, Allah tempatkan dalam surganya Allah beri kesabaran, kekuatan buat ahli keluarganya dan melanjutkan daripada risalah dakwahnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, amin. Dan kita sepanjang kita belajar dengan beliau, ilmu-ilmunya kita gunakan, jadikan kucuran rahmat dari Allah, pahala buat beliau, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah dulu ya Bu ya. Al-Fatihah. Baik Bunda, amin. Ayyakuna nafi'an lil khalqi, supaya kita berguna. Ada 2, mau jadi orang bener, mau jadi kagak orang bener. Orang yang bener ketika wafat, orang merasa kehilangan. Orang ngedoain, tapi kalau orang kagak bener, nggak ada manfaat di hidupnya, cuma jadi sampah doang. Apa yang terjadi? Orang syukurin, orang bersyukur, ya, alhamdulillah tuh orang mati juga ya, gitu. Tapi sayang orang kagak bener itu umurnya panjang, kebanyakan. Tapi ya tak sadarkan diri bahwa di usia panjangnya sebenarnya Allah telah memberi kesempatan untuknya bertaubat. Makanya kita jangan pede banget dikasih umur panjang. Alhamdulillah ya, kemarin teman kita meninggal. Terus kita nguburin, terus kita ngelihat bertakziah, atau kemarin tetangga kita, atau kemarin siapa kerabat kita gitu. Ya Allah, alhamdulillah Allah kasih umur panjang sama kita. Ketika kita bicara alhamdulillah, Bu, tengok ke diri. Kematian adalah pelajaran buat kita. Jangan ketika kita ngelihat orang mati, kita ngebeberin kekurangan pada orang mati tersebut, kayak kita kagak bakalan mati gitu. Ya,
Dan ingat dia mah wafat sudah seperti itu, kita bagaimana gitu. Tengok lagi ke diri kita. Dan ketika melihat kematian, ingetin ya, bahwa pemutus daripada kelezatan bagi seorang makhluk adalah kematian. Putus satu semua tuh ya. Maka hendaklah kita dalam kehidupan ini memberikan kemanfaatan buat yang lain, karena Allah akan lebih suka khairun nas anfa'uhum linnas ya, orang yang paling baik di hadapan Allah nanti adalah orang yang membawa kemanfaatan buat orang lain. Makanya melalui majlis ini bukan hanya diajarkan untuk ilmu tahu, ilmu agama, belajar abad tasa, tahsin, belajar sholat, belajar macam-macam, tapi mengajak juga ibu supaya bermanfaat buat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bu titip dah di sini ya, doain juga majlis ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya pondok tahfiz ya, kita bisa punya rencana ke depan kita punya klinik gratis insya Allah. Yang kemudian yang terakhir ya, ini terakhir nih berkaitan dengan kematian. Ayyakuna zakiran lil maut katsiran. Ya, ayyakuna zakiran lil maut katsiran. Banyak mengingat mati. Kelenap sinda ikatur maut. Setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Para bunda ya. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali gini Bu. Kala Al-Ghazali, an-nasu imma munhamiku au ta'ibun wa imma mabtadi'u au arif. Manusia itu ada kalanya sebagai orang yang terlena, orang yang terbuai, atau juga sebagai orang yang tobat, taibun, orang yang tobat ya. Dan ada kalanya sebagai pemula atau sebagai orang yang ngerti. Ada sebagai orang yang pemula, kalau pemula kan belum tahu apa-apa tuh ya, belum mengerti apa-apa. Ada juga orang yang ngerti. Kata Imam Al-Ghazali, amal munhamiku fala yazkurul maut wa inda karahu fayazkuruhu lita'assufi 'ala dunya wa yastaghillu bimadamatihi. Adapun orang yang terbuai, orang yang terlena, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, ia tidak akan pernah nginget sama kematian. Itu orang yang terbuai, orang yang terlena, nggak pernah inget sama mati. Dan jika ia mengingat itu, mengingat kematian, maka ia mengingatnya hanya karena keduka citaan aja. Jadi kayak air mata buaya. Udah begitu dah. Saat dia ngelihat kematian, memang merasa ketinggalan, udah nangis di situ doang. Selepasnya lupa lagi gitu. Ya. Itu dia hanya sebagai keduka citaan terhadap dunia. Dan kerjaannya menyibukkan diri dengan mencaci maki. Ya Bu? Tuh orang yang terbuai. Gara-gara itu sih jadi begitu, dah mati dah begitu. Tuh orang yang terbuai. Coba dia nggak begitu, dia bisa hidup lagi kan panjang umurnya. Tuh begitu tuh orang yang terbuai. Bu. Terus kata Imam Al-Ghazali, wa hadhihi tadillu dzikrul maut minallahi bu'dan. Dan pada peristiwa ini, pada kasus yang kayak begini, akan menambah ingat mati tersebut dari Allah dalam hal semakin jauh. Orang yang terbuai, dia pikir dia bakalan hidup selamanya.
Dia terus terlena sama dunia. Dia terus tinggi, tumbuh, besar, kemudian dia berbuah. Habis berbuah ditebas, numbuh lagi tuh tunas. Pohon pisang itu akan selalu seperti itu. Jadi hiduplah manfaat. Walaupun kamu harus begini mengalami sakit, terus tumbuh. Maka tanamkan dalam jiwa ilmu dan dalam diri. Apabila ada kekayaan yang kamu miliki, kamu tebar agar terus tumbuh tunas, tumbuh dan tumbuh gitu tuh Bu. Itu ngkong saya dulu ngomong kayak gitu. Hiduplah seperti pohon pisang, kena angin, tumbang, ditebas, terus dia tumbuh. Dia hanya akan mati, akan selesai masanya ketika ia menumbuhkan buah dan bermanfaat buahnya itu buat. Terus kata Imam Al-Ghazali, wa rubbama yakrahul mauta khifatan min ayyaqtatifuhu qabla tamami taubatin wa qabla al-usrahi zad. Dan terkadang Ibu, kata Imam Al-Ghazali, taubat tidak menyukai kematian. Kadang, ya, karena khawatir akan direnggut nyawanya sebelum sempurna taubatnya dan sebelum baik bekalnya. Ini orang kalau udah taubat begini Bu, ya Allah, teman saya tadi mati, jangan saya dulu ya Allah. Ya Allah, saya takut taubat saya belum diterima-Mu ya. Dan kadang tuh orang taubat suka begitu juga. Tapi masih tetap tujuannya Allah, berikan kesempatan saya panjang umur dengan taubat yang Kau terima ya Allah. Gitu. Makanya kenikmatan seorang beriman adalah kenikmatan taubat sebelum wafat. Ganti status, kenikmatan seorang beriman adalah kenikmatan taubat sebelum wafat. Begitu apa Bu? Ini mah apa? Makan. Apalagi ya? Tinggal orang yang lagi nggak punya gini, statusnya makanan melulu, bawain ngapa kemari. Ya Allah. Kemudian waktu madurun fi karahatin maut wala yadkhulul hada tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Man karihal liqa Allah karihallahu liqa'ah. Saya jadi ingat Ustaz Arifin kayak begini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Dan petobat semacam ini adalah seorang yang ditolerir dalam membenci kematian. Dan ia tidak masuk di bawah sabda Rasulullah SAW. Siapa saja yang tidak menyukai berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak menyukai berjumpa dengan orang itu. Kalau kita mau bertemu Allah, ada pintu dulu yang harus kita lalui, namanya Al-Babul Maut, pintu kematian. Kita bukan Nabi Muhammad yang bisa ujug-ujug ya, datang melalui Isra Mi'rajnya bertemu dengan Allah. Kalau model kayak kita, nunggu mati dulu baru bisa bertemu Allah. Itu pun kalau kita iman takwa kepada Allah sungguh-sungguh. Ya. Makanya sering tuh pembawa acara Ustazah Nonon ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih. Itu penggalan ayat dari surah Al-Kahfi ayat 110. Ya, faman kana yarju, siapa yang berharap yarju liqa'a rabbih, ya, bertemu dengan Rabbnya, ya, maka lakukan amal soleh. Falyamal amalan soleh. Jadi kalau ketemu sama Allah, pengen ketemu Allah, ya lakukan kebaikan, amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan apa yang dilarang Allah. Ingat Ustadz Arifin, jelang sakaratul maut, beliau tulis di papan kecil, liqa Allah, gitu, bertemu dengan Allah. Masya Allah, basyirahnya. Kalau model beliau mau wafat, sudah seperti akan diperjumpakan dengan Allah. Lah model kita bagaimana mau mati ini? Ini melotot apa melet gitu. Kalau orang beriman berseri-seri wajahnya karena di tangan pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa, ditayangkan
pagi-pagi ada sedekah subuh, wes. Ya Bu ya, dia sedekah, senyum, alhamdulillah bisa sedekah, ditarik pelan-pelan sama malaikat Jibril, ruhnya pelan-pelan ditarik, sakit juga, ya. Coba kalau kagak beriman, pagi-pagi ngapain? Ngambil HP, ngerumpi dikit. Lu masak apaan? Iya lu kere banget sih, kerasin lagi. Itu udah ngerumpi pagi. Nah sekarang warung bukanya belum subuh. Ya Bu ya? Sampai saya datang jam 9, udah gak ada apa-apa Ustazah. Oh gak ada ya. Nah itu kapan belanjanya emak-emak ya? Jangan-jangan belum melek udah jalan ke warung kali. Ibu ditayangin lagi sama malaikat. Orang beriman dicabut nyawanya. Ya Allah, lagi di majlis taklim Nurul Ikhlas, lagi ngapain? Lagi baca sholawat. Sholawatnya apa? Adrikni as-salatu wassalam. Dia liatin tuh sama malaikat. Ya Allah, dia menurut temen kembali kagak baca. Tapi saya senang sama mereka. Nanti nih di hadapan Allah jadi saksi membawa syafaat teman-teman kita itu. Makanya kalau nggak ada saya, cariin saya Bu nanti. Ya Allah, di mana itu Fatma yang ngoceh baik di depan kita, ya. Adapun sama ketika nanti di akhirat saya nggak bertemu dengan Ibu. Dulu di dunia dimakmurin majlis taklim Nurul Ikhlas beliau ya Rabb. Kumpulin lagi ya Allah di sini di surgamu ya Allah gitu. Amin ya Rabbal alamin. Bunda yang rahmati Allah. Fa inna hadza laysa yakrahul maut wa liqa Allah wa innama yakhafu fawda liqa illahi li taqsurihi wa taqsihi. Karena sesungguhnya perilaku ini bukan berarti ia benci sama mati. Ya tadi orang tobat kadang-kadang takut tuh sama datang kematian. Ya, jangan dulu, berikan kesempatan ya Allah, berikan kesempatan lagi. Jadi dia ingin seorang petobat itu takut sama kematian karena ingin kesempatan lebih lama untuk ibadah. Lebih lama untuk ibadah, bukan lebih lama untuk ngerumpi. Ya. Karena sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, bukan berarti ia benci sama kematian, dia benci sama pertemuan dengan Allah, namun hanya ia khawatir mengenai luputnya berjumpa dengan Allah. Luputnya berjumpa dengan Allah. Karena apa? Karena ceroboh dia, karena apa tuh? Sadak seruduk lagi tuh cerobohnya dia pada hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap dirinya, terhadap kekurangan dirinya dalam ibadah. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa kalladhi yata'akhkharu an liqa al-habib mustaghilan bil isti'dadi lil liqa'ihi ala wajhi yardahu fala yu'addu karihan lil liqa'i. Dan ia seperti orang yang tertunda untuk ketemu sama kekasihnya. Gimana sih kalau ketemu kekasihnya tertunda? Udah dandan, udah cakep, bibir udah dimenor-menorin gitu ya. Ya, kalau kata orang Betawi puter-puter kota Semarang, balengkeng buat cempedak, udah pinter-pinterin ya mama sekarang mukanya bopeng udah tambelin bedak gitu. Biar enggak kelihatan bopengnya gitu, Bu. Kalau udah gitu enggak ketemu, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan kekasihnya. Rasanya gimana itu? Nyesel. Nah, kekhawatiran seorang petobat, ya Allah, takut dalam kematian dalam rangka khawatir, ya Allah, dulu saya dandan dulu, saya ibadah dulu, saya tambahin ibadah dulu agar saya bertemu denganmu dengan kondisi ibadah yang cukup banyak, ya Allah. Gitu. Itu khawatirnya orang yang tobat sama kematian. Wa alamatu haja ayakuna daim al-istidad lahu la sughal lahu suwah. Dan pertanda orang yang tobat adalah keadaan dirinya continue, langgeng, terus menerus
dalam mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Waktunya ngaji hari Kamis, mau hujan, mau panas, bukanlah penghalang dia tidak duduk di pengajian. Dia udah setting program, Bu. Kalau orang sudah terbiasa istiqomah dalam ibadah, dia merasa ada sesuatu yang tertinggal manakala ia tidak lakukan itu. Contoh, Bu, saya bilang, Bu, banyak istighfar sehari 1000 atau 100 gitu deh. Bu, banyak sholawat. Ketika ibu mudawamah, ibu membiasakan hari-hari seperti itu, dan ibu gak sempat gara-gara ibu sibuk, aduh kayak ada apa ya gitu, Bu. Seperti ada yang kurang, seperti ada yang hilang. Dan ingat, Bu, janji Allah di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang terus menerus, to be continue, teguh pendirian, istiqomah dalam taat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, apa kata Allah? Innal ladzina qalu, siapa yang berkata Rabbunallah, Rabbnya adalah Allah, Tuhannya adalah Allah, semastaqam, kemudian ia teguh pendirian, dia lakukan ibadah terus menerus karena kebutuhannya kepada Allah. Semastaqam, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Ya, malaikat ngabarin Allah takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan bersedih, wa absyiru, bergembiralah. Tuh malaikat ngabarin, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah udah siapin. Amin ya rabbal alamin. Makanya teruslah berjamaah, teruslah tuntut ilmu. Apa yang menjadi ibadah rutinitas kita, yang tadinya rutin kita jadikan itu bukan hanya rutin, tapi kebutuhan. Awalnya rutin, lama-lama butuh. Begitu dah. Ya, awalnya rutinin dulu, enak kek, kagak kek, kerjain aja dulu tuh ngaji kayak begitu. Adik bapak sahabat, geran kemarin ngaji sama anak saya. Udah hukum-hukum tajwid, dia sampai puyeng-puyeng. Oh, apaan lagi ini? Baru denger Neng Sarah. Oh iya Bunda, dijelasin lagi. Leken, guru tuh emang lautan sabar ya, Bu. Biar kata gurunya kecil juga ya. Masya Allah, emang kudu lautan sabar, lautan maaf. Kadang-kadang diminta sama guru, sama muridnya begini, nah begitu. Belajar tajwid ternyata susah banget. Ikutin aja terus. Pas udah bisa baru terasa, Masya Allah, begini. Nikmat tuh, Bu. Nikmat. Ya. Para yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Wal illa ittahaqqa bil muhtahmiki fid dunya. Dan jika tidak seperti itu keadaan dirinya, maka ia tersamakan dengan orang yang terbuai di dunia. Jadi tobat itu harus dilanggengin, ya, harus to be continue, ya. Jika tidak seperti itu, maka ia disamakan orang-orang yang terbuai dunia. Naudzubillah. Jadi apa yang udah menjadi kebiasaan kita, hal baik lakukan, Bu. Insya Allah. Karena Allah udah siapkan surga. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah udah siapin surga. Jadi nggak usah diminta surga itu. Lakukan aja terus amal baik. Selebihnya Allah yang akan menyempurnakan kebahagiaan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal 'arifu fa innahu yazkurul mauta da'iman li annahu mu'idun bil liqa'ihi lil habib. Kata Imam Al-Ghazali, adapun orang yang mengerti maka sesungguhnya ia mengingat kematian selamanya. Kalau orang yang paham, ya, bahwa ia akan terus menerus mengingat kematian. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ia telah mengadakan perjanjian untuk berjumpa dirinya dengan kekasihnya. Ibu, kenapa pergi ngaji?
saya sudah berjanji dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, maka saya persiapkan dengan amal baik saya dengan duduk ngaji. Dari duduk ngaji ini ditebar ilmu semakin membuat saya yakin. Ainul sak minal yakin. Dari kita ragu-ragu menjadi yakin. Gitu Bu. Jadi nggak usah dibilang gini, ibu ngapain di dunia ini? Nungguin mati. Terus ibu selama nungguin mati ibu ngapain aja? Ngerumpi. Tapi gimana cerita? Nah, orang melakukan baik. Hingganya kita berjumpa gini. Umpama, Bu, assalamualaikum. Bu janjian yuk nanti kesini. Ya, saya tungguin ya Bunda. Nungguin lama banget Bu. Sambil nungguin dia beberes segala macam. Pas temennya nyampe gini. Udah rapi, udah. Rumahnya rapi banget. Ya sambil nungguin dirimu saya beberes. Rapi kan? Makanya mau bertemu dengan aku, rapiin diri kita dulu biar kelihatan ya lebih baik. Kayak gitu aja deh. Itu perihal dunia, apalagi perihal akhirat. Ya, kemudian Ibu, wal muhibbu la yansaqatu mau'idan liqa'il habib, dan orang yang mencintai Allah tidak akan melupakan sama sekali terhadap perjanjiannya menjumpai sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita Allah tidak buat jenuh untuk ibadah. Allah buat kita halawatul ibadah, nikmat dalam ibadah. Ya, hingganya setiap kita melakukan sesuatu, kita menghadirkan hati kita gini, kenikmatan dalam ibadah. Pernah nggak ibu nanya sama diri ibu sendiri, ya Allah, tadi saya kok sholat buru-buru amat ya, rasanya kagak nikmat banget. Entar saya harus nikmat sholat itu. Jadikan sholat itu kenikmatan. Jadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan, zakat kah, sedekah kah, ngaji kah, kenikmatan. Kalau sudah nikmat, yang ada kita pengen lagi. Kalau sudah tidak ada kenikmatan, yang ada kita bosen, gumuh deh. Gumuh kan? Kayak anak kecil aja gumuh. Wahada fi ghalibil amri yastabti'u maji'al maut liyatakhlasa min daril 'ashina wa yantaqila ila ziwari rabbil alamin. Dan bertobat itu ya, kebanyakan persoalannya ia mohon diperlambat datangnya kematian. Dia minta sama Allah, lambatin dah, jangan dulu dah gitu ya. Dilambatin kematiannya. Agar apa? Agar ia terbebas dari negeri para pendurhaka dan dapat berpindah ke pertetanggaan dengan Rabbul Alamin. Ia pengen bertetangga dengan Allah, ya di sampingnya Allah. Ya. Gimana caranya? Ya iman takwa. Sepanjang dia melakukan pertobatan, dia lakukan iman takwa. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2? Innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatu imanan wa 'alaihi tawakkaltu. Apa? Lanjutnya? Wa tawakkalallahu rabbihim. Ya. Kata Allah gini, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang iman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, takut. Makanya kalau nakut-nakutin bocah begini, gak boleh nyuri, dihukum Allah. Takut gitu, getar hatinya. Jadi diingetinnya Allah. Jangan begini nih ngamalin bocah. Ntar ditangkap polisi, lu tangkap polisi. Dia takut sama polisi, bukan sama Allah. Mana tuh orangnya begitu? Takutin sama Allah. Ya getar hatinya, takutnya sama Allah. Itu didikan pertama sama anak-anak kita. Dulu mak-mak kita kayak begitu. Model sekarang kagak. Telolet, mak, beli es krim jangan pahit gitu. Ya Allah, siapa yang ngajarin bohong? Kita. Udah tahu es krim manis ngapa jadi pahit? Ya kan? Salahin kita. Makanya Bu, takutin oleh. Terus
Wa ijatuliyat alaihim zadatu iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Akhirnya kalimatnya. Oh ditanya suruh nyambung ayat teman-teman aja deh semuanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Dia serahin hasil akhirnya sama Allah, bukan berarti dia bunuh diri. Terserah Allah aja, bukan begitu. Dia lakukan dulu usahanya dalam ketaatan, hasil akhirnya dia serahkan kepada Allah. Kayak model ngaji begini, wajib ngaji, jangan lupa, gitu kan? Kenapa emang? Tua, muda, kaya, miskin, jangan lupa, wajib ngaji, jangan lupa. Ya Bu ya? Wajib datangnya, dapatnya harus. Bu, datangnya wajib. Masa iya udah tiap hari pergi ngaji masih begitu-gitu aja, nggak tahu aja. Harusnya ada pengetahuan yang tambah, ada keimanan yang tambah, ada ibadah yang tambah. Bukannya pergi ngaji tuh hari Kamis ba'da zuhur udah dibawa ratibnya, dibawa tahlilnya, dibawa kertas, masukin. Udah sampai di tempat baca apa itu? Ratib, buka buku ratib. Habis buka pulang, udah selesai. Besok Kamis begitu lagi. Nggak ada yang tambah. Kalau hasil dari ngaji dia dengar, dia simak, dia paham, dia praktekkan, itu hasil ilmu. Ilmu wajib dipraktekin. Oh tadi ngaji tentang kematian, tentang orang tobat begini. Lalu bagaimana dengan diri ini? Pulang dia ingat-ingat gini. Ya Allah, ternyata benar ya kayak gitu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, panjangkan usia taat kami. Diisi hari-harinya dengan tambah imannya. Zikirnya tambah, duduk di atas sejadahnya tambah. Dari dia jam 2 malam sampai subuh dia kagak bangun di situ. Bukan berarti ketiduran di atas sejadah, Bu. Ibu ngapa ngajak bangun-bangun? Ya udah kecapean saya molor aja di situ. Enggak, bukan. Dia tambahin wiridnya, dia tambahin zikirnya. Karena kebutuhan itu namanya. Ketika dia mencari ilmu, dia tambahin ibadah dia sama Allah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bu, kata Imam Al-Ghazali, fattaiban. Dan orang yang tobat, ma'dzurun fi karahatil maut wa hadal ma'dzurun fi hubbil mauti wa tamanihi. Maka orang yang tobat, kata Imam Al-Ghazali, sebagai orang yang tolerir dalam membenci kematian, sedangkan orang yang mengerti, yang arif, sebagai orang yang ditolerir dalam menyukai kematian dan menginginkan kematian. Kalau kata Ustadz Arifin gini, jangan takut mati, jangan berani mati, tapi rindukan mati. Ada kita rindu mau mati? Ada yang rindu mau mati? Lah ngapa jadi begini ceritanya? Apa nanti sih ngaji? Oh, kata ibu gini, kan tadi lagi belajar tobat Ustazah. Tobat itu harus khawatir. Kalau datang kematian, jangan mati dulu. Khawatir nggak diterima tobat saya. Ya Allah izinin panjangin umur lagi. Iya silakan kalau itu tujuannya. Ya. Tapi pasti kematian akan hadir di tengah-tengah kita. Untuk seluruh makhluk yang bernyawa. Ya. Para bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berani mati. Ya. Karena orang yang berani mati bunuh diri. Allah enggak suka. Terus jangan takut mati karena kematian kita ini lagi diuber-uber buronan ijroil. Besok pakai seragam, kerudungannya tulis buronan ijroil gitu tuh udah. Itu kenapa? Ya jadi ingetin mati di belakang. Astagfirullah, ini bener kita buronan ijroil gitu. Halo? Ya enggak? Jadi kita dakwah lihat kerudungan kita. Ini enggak kerudungannya macam-macam. Besok kita stempel buronan ijroil. Nah kenapa begitu? Emang setiap waktu kita diintai. Kita dikejar-kejar. Tinggal nunggu waktunya saja. Ya, jadi
Jangan takut mati, jangan berani mati, tapi rindukan mati. Kalau kita sudah menempatkan kerinduan kepada kematian, akan kematian, maka kita telah mempersiapkan segalanya untuk jelang setelah kematian. Ada kehidupan lagi yang baru. Oh, panjang, nggak ada ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Ya, orang beriman gitu, rindu sama kematian. Ketika kematian datang, ya, bagi seorang beriman adalah kenikmatan. Tapi pada orang yang berdosa, kematian datang takut. Belum lagi dia dikubur, masih dimandiin sama ahli keluarga, kerabatnya dan sebagainya. Terus kemudian digotong, ditaruh dalam keranda, udah dirapiin, udah dikafani dan sebagainya, taruh digotong. Apa kata pendosa yang wafat? Kata pendosa yang wafat ini, berhenti, jangan kau bawa aku ke kubur. Tapi sayang gak ada yang dengar. Berhenti, stop. Dia teriak-teriak pun gak ada yang dengar. Kecuali para malaikat Allah, hewan-hewan. Hewan-hewan suka berkicau, ngomong gitu, benar itu. Teriak doa di kubur. Berhenti katanya. Karena bagi seorang pendosa kematian adalah sangat ditakuti. Ditakuti. Ya, Bu ya. Akhirnya nyampe juga ke kubur. Ketika dikubur, 7 langkah udah nganterin. Mulai bertanya malaikat. Tanpa assalamualaikum. Mukanya yang serem, bukan main bertanya. Mulai dari pertanyaan demi pertanyaan dipertanyakan. Takut, getar, suaranya bak halilintar, Ibu. Apalagi gak ada tanda-tanda sholat di keningnya, gak ada tanda-tanda sujud, gak ada cahaya-cahaya air wudunya. Siap sujaul akra, malaikat untuk mentung dia, Bu, gitu. Belum. Kalau dalam kitab Tanbihul Ghafirin, ya, itu terpendam 70 hasta sekali pukul. Dicongkel lagi dengan kukunya yang sepanjang perjalanan sehari semalam malaikat sujaul akra. Pentung lagi, orek lagi sampai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dipentung hancur. Terus sempurna lagi. Kenapa harus sempurna? Agar bisa merasakan sakitnya, dahsyatnya pukulan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya sekarang kita ditinggal sama guru-guru kita satu demi satu. Suluh untuk umat semakin padam, semakin redup. Mudah-mudahan gak padam. Mudah-mudahan ada generasi-generasi selanjutnya yang bisa terus, ya, menyinari dengan ilmu-ilmunya yang kemudian menghantarkan kita pada cahaya-cahaya keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ibu, kata Rasulullah, al-mautu jisrun yusillul habib. Kata Rasulullah, kematian adalah jembatan yang dapat membuat sampai seseorang kepada kekasihnya. Terus kata kepada sang kekasih, ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maut kafaratun likulli muslim. Kematian adalah sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maut arba'un maut, al-ulama wal mautul aghniya wal mautul fuqara wal mautul amrah. Jadi kematian itu kata Rasulullah ada 4. Ada 4. Yang pertama kata Rasulullah, matinya ulama. Ini hari ini kita ditinggal guru kita. Inilah kematian ini menjadi gelap, menjadi redup, ya. Terus yang kedua, matinya para orang-orang kaya. Jadi kematian itu ada 4, matinya ulama, matinya orang kaya, terus matinya para orang-orang yang fakir, terus yang keempat matinya para penguasa. Kalau matinya ulama,
adalah sebuah keretakan kata Rasulullah. Ya, pamautul ulama sulmah, keretakan. Yani pecahnya, kegoncangan adin, goncangnya agama. Apabila meninggal, wafatnya seorang ulama, maka kegoncangan ulama, kegoncangan untuk agama. Paku-pakunya udah dicopotin gitu tuh. Kalau ibarat rumah, jadi udah mulai miring, ya. Kalau kematian ulama kita nggak sedih, maka kita diragukan iman kita. Lihat ini bunda. Ya, wal mautul aghniyain hasarah. Dan matinya para orang kaya adalah sebagai suatu keduka citaan. Kalau orang kaya mati cuma duka cita. Ya. Sedih. Sedihnya mah hebat atas sesuatu yang hilang doang. Wal mautul fuqara rahatun wal mautul umara fitnah. Dan matinya orang fakir adalah istirahat. Iya bu, capek banget di dunia, miskin mulu. Kapan berhentinya ini ya, melarat melulu gitu. Orang udah mati, itulah gak mati. Namun mereka hanya pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Ilmunya masih manfaat. Orang yang wafat, orang alim yang meninggal dunia, para wali Allah, ya, itu bu, jangankan hidup, mati aja diziarahi. Ya, karena keberkahan sama ilmunya. Coba kalau model kita nih mati, ya Allah tuh kuburan sampai tumbuh rumput tuh. Makanya kita kudu ajarin anak-anak kita ziarah makbaro. Nanti kalau ibu wafat, tapi sama anak-anak lelaki kita ya bu ya, nggak wajib bagi perempuan untuk ziarah, tidak wajib. Yang diajarkan sama kita anak-anak laki kita tuh ya ziarah, ajarin sama anak kita. Dan ziarah bukan setahun sekali atau setahun 2 kali, mau Ramadan, sama habis lebaran. Ziarah itu hari Jumat, datanglah tuh ziarah, lihat kubur, ya, dibersihkan, doakan, diingatkan pada suatu proses kematian. Loh kita nanti akan seperti itu. Jadi mengingat terus untuk mendoakan orang tuanya, keluarganya, orang-orang yang disayanginya, orang yang telah berjasa untuknya, kayak gitu ya bu ya. Jadi para wali itu, kata Rasulullah SAW, mereka itu nggak mati. Dalam arti kata ilmunya masih terus berkembang, dia nggak akan pernah mati. Ya. Terus kemudian mereka adalah pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Baik ibu, terakhir sebelum kita tutup dengan doa, ya. Kalau Rasulullah SAW, ni'mal maut rahatul mu'min, sebaik-baik kematian adalah kelegaan bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebaik-baik kematian adalah kelegaan buat orang-orang yang beriman. Terus bagaimana sama mati yang mendadak? Ibu pernah lihat orang mati mendadak? Apa Rasulullah SAW begini bu, mautun fujaatu rahatul mu'min wa ahdaratul asabatul fujur. Mati mendadak adalah sebagai kenyamanan bagi orang yang beriman dan menuai kekesalan bagi orang yang durjana. Jadi makanya kita model emak-emak dulu suka pesan gini, ya Allah jangan mati nyusahin gitu kan. Karena Rasulullah juga pernah bilang bahwa mati mendadak adalah nyaman bagi orang yang mukmin. Tapi gimana sama yang sakit? Itu penggugur dosa, DP masuk surga. Nih mati aja apa yang ada. Jangan ketika ngerawat orang yang sakit, buruan apa mati, saya bisa enggak. Jangan begitu. Yang ngerawat juga adalah ladang ibadah. Baik ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebaik-baik manusia adalah banyak yang mengingat, banyak zikrul maut, banyak mengingat mati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengisi
di sisa usia kita dalam taat kepada Allah sungguh-sungguh lillahi ta'ala, istiqomah dalam perbuatan-perbuatan baik kita sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna فاتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد حمدي والآل والأصحاب عدد قص صحبي والحمد لله في البدر والتناهي والحمد لله في البدر والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورد الله تبارك وتعالى صلاة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حق ونحن عبيدك رقا وأنت لم تدع ذلك أهلا. اللهم يسر كل عسير جاد كل كثير صاحبا كل طريق معنا كل محيط يسر علينا كل عسير فتشر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان حاجاتنا إليك الكثير. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل منا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا محول له ونحول حالنا سل الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك على وجهك الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.